Oke, masih melanjutkan video part sebelumnya, yang dimana saat Orpen mengendarai kereta kuda, ia teringat dengan masa lalunya saat ia masih berada di Akademi Sihir bersama dengan teman-temannya. Di sana, saat Orpen dan Azali ingin memasuki kelas, terlihat semua orang tidak ada di sana, yang dimana mereka berada di perpustakaan dan ada juga yang terlambat. Mendengar itu, Azali pun pergi dan sementara itu Orpen dimarahi oleh Leticia karena ia sebagai anggota keamanan. Setelah Leticia pergi, datanglah Hertia yang menghampiri Orpen. Dan tiba-tiba Leticia kembali lagi ke kelas dan langsung marah kepada Hertia karena Hertia selalu mendekati dan menggoda gadis-gadis di sekolah yang ditemuinya. Tidak lama setelah itu datanglah pula Komikron yang terlihat panik karena robot yang dibuatnya aktif sendiri dan memberontak. Lalu Komikron pun membawa Orpen dan Hertia ke tempat di mana robot itu ngamuk. Terlihat murid-murid akademi yang ada di sana mencoba menghentikan robot itu. Namun serangan mereka semua dipantulkan oleh robot tersebut yang membuat mereka terkena serangan mereka sendiri. Sesampainya di sana, Hertia langsung membantu murid lainnya. Namun serangan Hertia juga dibalikan oleh robot tersebut. Karena hal itu, Orpen pun maju untuk mengatasinya. Dan dengan hanya satu kali serangan saja, tangan robot yang dapat memantulkan sihir tersebut dapat dihancurkannya. Kemudian, robot tersebut dihancurkan oleh temannya Orpen yang bernama Tis. Keesokan harinya, Azali mengajak Orpen ke sebuah desa, yang dimana di desa tersebutlah masa kecil Orpen, Azali, dan Tis. Mereka bertiga adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan yang sama. Kemudian mereka pergi ke sebuah pemakaman yang merupakan pemakaman pengasuh panti asuhan mereka dulu. Tanpa disadari oleh Orpen, setelah Orpen berdoa, tiba-tiba Azali menghilang. Karena hal itu, Orpen pun panik dan langsung mencarinya ke dalam desa. Di sana, Orpen mendengar seseorang yang berbicara kepadanya bahwa Azali telah diculik oleh orang tersebut. Orang tersebut pun menyuruh Orpen mencarinya di panti asuhan tempat Orpen dulu tinggal. Sesampainya Orpen di panti asuhan, Orpen pun langsung diserang oleh sesosok makhluk. Setelah Orpen mengalahkan makhluk tersebut, ia pun langsung naik ke lantai atas dan di sana Orpen melihat kepala Azali yang tergeletak di lantai. Kemudian Orpen pun diserang lagi oleh sesosok makhluk. Karena makhluk tersebut dapat menyerang Orpen tanpa harus bergerak sedikit pun dari tempatnya, Orpen pun menyadari kalau itu semua hanyalah proyeksi mental atau ilusi sihir. Lalu Orpen pun menghancurkan panti asuhan tersebut untuk menghilangkan sihir ilusi yang ada di sana. Yang ternyata ilusi tersebut adalah ulah Azali sendiri untuk menguji sihir Orpen. Setelah berhasil menghilangkan ilusi sihir tersebut, di sana Orpen terlihat sedih karena ia mengira kalau Azali benar-benar telah tiada. Namun, ia kaget setelah melihat Azali datang menghampirinya yang membawakan jubah dan pisau Orpen yang tergeletak. Orpen pun menyadari kalau dirinya telah dikerjai oleh Azali karena ia mengingat Azali yang pernah mengerjai Orpen sewaktu mereka kecil. Orpen pun sangat kesal setelah mengetahui hal itu. Kemudian kita kembali lagi ke Orpen sekarang yang sedang mengendarai kereta kuda. Saat kereta kuda itu menginjak batu kecil, terdengarlah suara perempuan dan anak laki-laki di dalam keretanya. Yang ternyata mereka adalah Cleom dan Magic yang diam-diam ikut dengan Orpen. Ditambah lagi Cleom dan Magic sudah saling kenal sejak dulu karena mereka berdua dulunya dalam klub atau kelas perang yang sama meski umur mereka berbeda.
Kemudian sesampainya mereka di hutan Fenrir, mereka berhenti di sebuah sungai di hutan tersebut untuk beristirahat. Dan sementara itu, Cleo mandi di sungai tersebut. Di sana terlihat Magic sudah dapat menggunakan sihir setelah diajari oleh Orpen. Namun ia menggunakan sihir itu untuk mengintip Cleo yang sedang mandi di sungai. Perbuatan Magic itu diketahui oleh Orpen dan Orpen pun memberikannya sebuah pelajaran. Di sisi lain, Orpen juga memuji perkembangan Magic dalam menggunakan dan mempelajari sihir dengan cepat, yang dimana Orpen sendiri memerlukan waktu 3 tahun 4 bulan untuk memahami sihir, sedangkan Magic sendiri hanya dalam waktu beberapa minggu sudah dapat memahaminya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke kota Tafrem, yang dimana mereka memerlukan waktu sekitar 3 minggu untuk perjalanan menuju kota tersebut. Lalu di sana terlihat Orpen mengambil jalan memutar untuk menghindari pos ranger yang ada di jalan tersebut, yang dimana apabila para ranger mengetahui kalau ada penyihir di hutan tersebut, maka para ranger akan melaporkannya ke keluarga kerajaan dan gereja Kimluk, sebab gereja Kimluk mempunyai dendam terhadap penyihir, dan karena itulah Orpen tidak mau terlibat dalam masalah itu. Kemudian di malam harinya mereka berhenti kembali untuk beristirahat. Lalu di saat Magic mencari makanan di dalam hutan, ia malah tersesat dan bertemu dengan ular besar yang ingin menyerang Magic. Magic pun melawannya dengan menggunakan sihir yang telah ia pelajari. Namun aksinya tersebut dilihat oleh seorang perempuan yang bernama Vienna, yang dimana Vienna adalah seorang miko atau pendeta di desa yang dekat dengan hutan tersebut, dan desa itu bernama Jantung Suci. Mendengar bahwa ada desa di dekat hutan itu, Magic pun ingin pergi ke sana untuk mencari makanan. Akan tetapi Vienna melarang Magic untuk pergi ke desa tersebut karena terlalu berbahaya bagi seorang penyihir. Dan Vienna pun juga meminta Magic untuk meninggalkan hutan tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah sekelompok orang bersenjata seperti Cangkul dan yang lainnya, yang dimana mereka merupakan penduduk desa Jantung Suci yang bertujuan untuk menangkap penyihir yang ada di hutan tersebut. Salah satu penyihir yang mereka incar ialah Magic. Melihat itu, Magic pun kabur bersama dengan Vienna. Namun Magic ditembak oleh pimpinan kelompok tersebut yang bernama Macdogal. Kemudian di sisi lain, Orpen dan Cleom juga diserang oleh penduduk desa tersebut. Namun Orpen dapat mengatasinya dengan mudah menggunakan sihirnya. Setelah itu, mereka berdua pun segera mencari Magic. Di saat pencarian tersebut, di sana mereka menemukan desa Jantung Suci. Ketika melihat bendera yang ada di desa tersebut, Orpen pun menyadari kalau penduduk desa tersebut merupakan penyembah Deep Dragon, dan karena itu pula lah penyebab penduduk desa tersebut menyerang mereka, karena Deep Dragon adalah musuh bebuyutan penyihir. Alasan mengapa penyihir adalah musuh bebuyutan penyembah Deep Dragon itu dikarenakan pada dahulu kala hanya ada 6 ras binatang saja yang dapat menggunakan sihir, dan salah satu dari 6 ras binatang tersebut ada yang paling pintar, yaitu Weird Dragon. Akan tetapi Weird Dragon tidak bisa mendapatkan keturunan, jadi ia bercampur dengan manusia dan terciptalah seorang penyihir manusia. Namun karena hal itulah yang membuat para dragon lainnya marah kepada manusia, karena mereka menganggap manusia telah mencuri sihir dari mereka.
Kemudian para dragon memanfaatkan para manusia yang tak mempunyai sihir untuk menyembah mereka dan menghabisi para penyihir manusia. Dan itulah alasan mengapa para penyembah Death Dragon bermusuhan dengan para penyihir. Lalu Orpen pun menjelaskan kalau ada dua kepercayaan utama yang disembah di anime ini, yaitu kepercayaan yang menyembah ketiga dewi yang dikenal sebagai Weir Sister atau gereja Kimlook, dan yang satunya lagi ialah agama Dragon yang merupakan kepercayaan yang mengagungkan para dragon. Di sini terjawablah sebab mengapa penduduk desa mengetahui kalau adanya penyihir di hutan tersebut. Itu dikarenakan dua bocil gila harta itulah yang memberitahu mereka dengan mengharapkan imbalan. Namun mereka tidak mendapatkan imbalan yang mereka impikan, dan malah mereka dijadikan pembantu penduduk desa seumur hidup. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba muncullah sebuah api sihir yang sangat dahsyat di tengah desa tersebut, yang ternyata itu adalah sihir Death Dragon yang muncul di desa Jantung Suci. Death Dragon tersebut berbentuk serigala yang bernama Death Dragon Fenrir. Melihat sihir api tersebut, Orpen pun juga menyadari kalau sihir api tersebut bukanlah sihir manusia, melainkan sihir Death Dragon. Karena hal itulah, Orpen meminta Cleom pergi ke pos ranger untuk meminta bantuan. Setelah Cleom pergi, keberadaan Orpen pun diketahui oleh warga desa tersebut, dan terjadilah sedikit pertarungan di sana. Di saat Orpen bertarung dengan para penduduk desa tersebut, Orpen pun diserang oleh Death Dragon melalui serangan mental. Alhasil, Orpen pun tak sadarkan diri.